visi dari PSN, proyek strategis nasionalnya. Nah, jadi PR di lapangan pasti besar. Nah, PR 2020 seperti arahan kemarin itu mungkin kita dorong pemerintahan untuk menstudi, Pak. Ya, menstudi, membuat kajian. Kalau tadi ilustrasi dari Pak Kabar bahwa kajian ini dibutuhkan menjadi salah satu prasyarat untuk proses lanjutan. Nah, nanti proses lanjutannya mungkin bukan antara iya tidak, tapi ada proses lanjutannya. Itu harus dilengkapi dengan administrasi seperti itu. Ilustrasi Pak di Jawa Barat, saya sudah sampaikan tadi, memang tidak murni ini urusan apakah geografisnya atau demografisnya. Kalau cerita geografis saya ilustrasikan tadi, yang namanya Kabupaten Sukabumi itu Pak terluas di Pulau Jawa, Kabupaten Sukabumi. Bahkan sebelum Pangandaran dengan Ciamis lepas, Pangandaran lepas dari Ciamis. Tetapi ternyata dalam proses lanjutan Pangandaran lebih duluan menjadi kabupaten tersendiri dibanding dengan Sukabumi yang bebannya masih sangat tinggi dalam konteks luas wilayah. Terus gabungan antara luas wilayah dengan demografis dengan kependudukan Bogor, Pak. Bogor kabupaten itu kalau ngelihat kota Depok dengan kota Bogor yang di wilayah yang di bagian wilayahnya itu menjadi sangat seupil. Sangat seupil. Jadi hari ini Bogor itu kalau melihat dibandingkan dengan beban Ciamis dan Pangandaran itu jomplang. Tapi realitanya ternyata Pangandaran lebih laju pembangunannya lebih. Nah, itu ilustrasi seperti itu yang mungkin. Nah, Cimahi itu hanya 3 kecamatan kalau tidak salah. Ya, Cimahi lebih paling kecil. Cimahi 3 kecamatan. Jadi kalau yang namanya camat rotasi itu bisa yang pengalaman samanya di dalam satu ini Pak periode itu cuma hanya beberapa orang. Nah, itu karena memang hanya 3 kecamatan di dalamnya. Nah, ini ada juga ilustrasi seperti itu. Nah, itu juga tidak harus dihubungkan dengan karena jumlahnya besar, karena isunya kronik. Tapi yang jumlah besar pun tidak otomatis. Nah, ini jadi background bagaimana cara kita melihat urusan pemekaran. Nah, tetapi ya tetap kita sebagai bagian dari proses pengambil keputusan mungkin tetap harus melihatnya fair di posisi manapun itu. Jadi artinya nanti bahwa peluang ada dengan peluang tidak ada itu ya akhirnya kita juga yang berperan untuk mewacanakan untuk segala macam. Jadi untuk 2020 kita dorong studinya di pemerintahan. Sudah dianggarkan kita? Ya, kita paskan Pak di 2020. Itu Pak sebentar Pak, saya laporkan tadi sudah saya sampaikan kondisi hari ini secara normatif Pak. Bahwa undang dasar hukum yang dipakai PP-nya itu 78 tahun 2007. Sementara hari ini dan draft PP baru itu sudah ada di meja Pak Presiden. Cuma Pak Presiden sampai hari ini belum menandatangani PP itu. Sampai hari ini Pak Presiden masih moratorium. Tapi Mendagri itu kepada para kepala daerah itu tetap harus mengakomodir daerah-daerah yang akan ada pemekaran. Iya, yang menghendaki rakyatnya untuk pemekaran. Ya. Tadi sudah sampaikan, jadi dasar hukum yang dipakai di PP 78 tahun 2007 itu pertama persyaratannya itu memang ada aspirasi masyarakat. Ini yang dominan. Yeah. Aspirasi masyarakat itu nanti bisa bentuknya mungkin para kepala desa dan BPD itu membuat keputusan untuk pemekaran. Nah, itu. Kemudian yang kedua ada persetujuan Bapak Bupati dan persetujuan DPRD. Nah, itu. Kemudian yang ketiga ada dokumen kajian daerah. Ini versi PP 78. Kemudian ditambah dengan dokumen peta wilayah. Walaupun ini baru sifatnya usulan pemekaran, tapi tetap mapping peta wilayah itu sudah ada. Misalkan wilayah Pantura itu mana, itu mana. Nah, itu. Jadi pemekaran ini bukan sesuatu yang diharamkan Pak, bukan sesuatu yang dibolehkan dan undang-undang mengatur itu. Jadi dasarnya kuat, artinya ini bisa berjalan gitu. Ya itu tadi sudah sampaikan. Sementara kondisinya sampai hari ini seperti itu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar pemerintahan yang saya hormati, teman-teman yang menjadi penggiat pejuang dalam rangka
dari forum BPD ini terkait untuk sesuai dengan planning awal, dan ini para penggiat memang setahu saya bukan baru kali ini Pak. Kalau saya lihat historis masa lalu, dan saya pun bukan karena janji politik terkait untuk mendukung ya oleh kadang mengopak ke dibanggakan dengan terkait pemekaran. Saya pada intinya tetap sesuai dengan komitmen awal, dan sekarang bukti daripada saya mendukung terkait hal ini, apa yang harus saya lakukan. Terlebih-lebih amanat, bukan karena amanat terkait dari pusat, ya, tinggal sekarang mungkin tetap tim ini yang menjadi pelaksana, yang berjuang. Kalau saya tinggal saya menunggu dari teman-teman apa yang harus saya lakukan. Pada prinsipnya saya siap mendukung untuk terjadinya kabupaten saya nunggu kisi-kisi apa yang harus saya lakukan. Itulah intinya, ya. Nah, tinggal tim saya dalam hal ini yang di Pemda, saya berharap ya semuanya mensupport terkait hal ini. Kita tidak perlu lagi untuk ya ini untuk kemajuan bersama. Dan tentunya mudah-mudahan dengan adanya pemekaran ini mungkin kita sama-sama bisa berjalan bareng untuk kemajuan Subang maupun pemekaran. Itulah. Nah, terkait hal itu mungkin kalaulah dibutuhkan bukti dukungan ataukah support dari kabupaten atau bupati yang sekarang, ya saya tinggal nunggu kisi-kisi dari teman-teman. Gitu. Nah, terkait anggaran 2020 itu sudah dianggarkan, ya, butuh kajian. Itu salah satu bukti komitmen saya ketika awal-awal dari itu, ya. Nah, cuman kalau 2019 kemarin, ya tahu dewek, bukan saya menetapkan, mohon dimaklum, ya, gitu. Nah, jadi tentunya kalau 2020 kajian itu akan dilakukan karena sudah dianggarkan. Tadi sudah disampaikan sementara versi menurut PP 78 itu memang salah satunya harus ada keputusan bupati. Jadi Bapak sudah menyampaikan, tinggal kita buat nanti keputusan bupati. Ya. Dan nanti mungkin saran nanti di briefing Bapak sampaikan PD keputusan Bapak sehingga nanti terus lebih bagus mungkin Bapak nanti yang mungkin saya. Pada saat saya diundang rapat di provinsi saat itu ketika pembahasan DOB daerah otonomi baru, saya kaget Subang tidak diundang, tapi di Dali Subang tidak ada. Jadi saya tanya kenapa kok Subang tidak ada? Karena Subang itu baru wacana pemekaran, tidak ada secara resmi mengajukan dari pemerintah daerah ke menteri melalui gubernur saat itu. Sehingga Subang itu tetap diundang, mereka masih menghormati karena Subang itu ramai pemekaran tetap menghormati, tapi saya tidak bisa diajak bicara. Yang bicara itu yang ada pembentukan komitenya, panitianya itu, karena mereka itu secara resmi mengajukan ke gubernur. Nah tentunya untuk mempermudah apa yang diharapkan tadi, sementara karena PP-nya masih berlaku PP 78, karena yang baru itu belum terbit, kita ikuti PP itu dulu. Tadi aspirasinya juga dibuat, jadi aspirasi itu akan lebih bagus karena BPD itu Pak presentasi rakyat di desa, dan kepala desa juga presentasi pemerintahan di desa. Jadi itu akan lebih bagus juga kalau BPD dan kepala desa juga ada keputusan persetujuan untuk pemekaran atau misalkan dari Kabupaten Subang. Nah itu akan lebih bagus. Yang mapping tadi wilayah mana yang akan menjadi wilayah Pantura itu batasan batasnya. Nah itu perkiraan sebelum ada fakta